Selamat pagi siswa kelas 2. Semoga kamu selalu semangat belajar ya. Jangan lupa siapkan buku kerja dan alat tulismu. Kita berdoa dulu sebelum memulai aktivitas belajar, agar aktivitas belajar yang kita lakukan berguna bagi kita. Hari ini kita akan belajar tema 4, hidup bersih dan sehat, subtema 3, hidup bersih dan sehat di tempat bermain, pembelajaran 5 dan 6. Hari ini kita akan belajar tentang 1. Sikap persatuan. 2. Cara menjaga kesehatan dan keselamatan saat bermain. Dan 3. Bangun ruang diantaranya prisma segitiga dan 5 segi 4. Berikut, apa yang mereka lakukan? Coba kamu ceritakan. Teman-teman, sebelum bermain, mari kita bersihkan dulu tempat ini. Setuju, daun-daun ini harus kita bersihkan. Sampah dedaunan harus dikumpulkan karena bisa diolah menjadi pupuk kompos. Setuju. Benar sekali, Dayu dan teman-teman sedang bermain di halaman rumah. Kebersihan lingkungan harus diperhatikan sebelum bermain. Dayu pun mengajak teman-temannya untuk membersihkan sampah dedaunan supaya tempat bermain mereka bersih. Sampah dedaunan harus dikumpulkan karena bisa diolah menjadi pupuk kompos. Selanjutnya, mari kita bermain kata sebentar. Coba temukan kata pada tabel sesuai dengan makna sebagai berikut. Apakah kamu menemukannya? Mari kita cek bersama. Wah, kalian hebat! Selanjutnya, cobalah baca teks berikut. Kesehatan dan keselamatan ketika bermain perlu diperhatikan. Kebersihan lingkungan wajib diperhatikan sebelum bermain. Jika ada sampah dan kotoran hewan, harus dibersihkan terlebih dahulu. Kotoran hewan jika terinjak dapat membuat kaki gatal. Kaki yang gatal akan membuat kegiatan terganggu. Keselamatan dalam bermain juga harus diperhatikan. Jika ada benda tumpul atau benda tajam harus disingkirkan. Misalnya, duri atau potongan kayu yang tajam. Duri dan potongan kayu yang tajam dapat melukai kaki. Kegiatan bermain pun akan terganggu. Oleh sebab itu, kesehatan dan keselamatan bermain harus selalu diperhatikan. Cara menjaga kesehatan sebelum bermain. Yang pertama, bersihkan sampah dan kotoran hewan agar kaki tidak gatal. Yang kedua, menyingkirkan benda tumpul atau tajam seperti duri atau potongan kayu yang dapat melukai kaki. Amati gambar berikut. Udin, Edo, dan Beni bermain kelereng di halaman rumah. Dayu, Lani, Siti, dan Mei juga bermain lompat tali di sana. Walaupun berbeda agama, mereka bermain dengan rukun. Sikap mereka pantas untuk ditiru. Dayu dan teman-teman menunjukkan kebersamaan dalam bermain. Kebersamaan merupakan wujud persatuan. Sikap yang harus dimiliki agar terwujud persatuan yaitu 1. Bekerja sama. 2. Mau menerima kekalahan dengan lapang dada. 3. Tidak bersikap mau menang sendiri. 4. Gemar menolong teman yang kesulitan. 5. Jujur ketika bermain. Dan yang terakhir, mau berbagi dengan teman. Menurutmu, apa manfaat persatuan ketika bermain? Manfaat persatuan diantaranya 1. Menumbuhkan rasa solidaritas. 2. Menambah semangat. 3. Permainan terasa lebih mudah dan menyenangkan. 4. Menjaga kerukunan. Lalu, apa pula akibatnya jika tidak bersatu saat bermain? Akibat jika kalian tidak bersatu yaitu 1. Terjadi perselisihan. 2. Kalah dalam permainan. 3. Hilangnya kekompakan. Dan 4. Terasa tidak nyaman.
Cobalah baca teks berikut. Nak, setelah bermain nanti harus cuci tangan ya. Di depan itu ada keran air. Di sana ada juga sabun dan spons. Iya ayah, kami akan mencuci tangan dengan bersih. Kesehatan badan memang perlu dijaga. Menjaga kesehatan badan itu penting. Hal ini dilakukan agar terhindar dari penyakit. Penyakit akan mudah datang apabila kurang memperhatikan kesehatan badan. Jika badan sakit, semua kegiatan akan terganggu. Nafsu makan pun akan berkurang. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan badan. Kita harus mandi secara teratur. Kita dapat menggunakan sabun mandi agar lebih bersih. Selain itu, kita harus mencuci tangan sebelum makan. Mencuci kaki sebelum tidur, menggosok gigi setelah makan dan sebelum tidur. Dengan demikian, badan akan menjadi bersih dan sehat. Cara menjaga kesehatan setelah bermain. 1. Cucilah tangan pakai sabun hingga bersih. 2. Mandilah secara teratur, tidak lupa gosok gigi setelah makan. Dan sebelum tidur serta cuci kaki sebelum tidur. Selanjutnya, amati gambar berikut ini. Gambar sabun dan spons berbentuk balok. Balok merupakan contoh bangun ruang. Tahukah kamu bentuk bangun ruang yang lain? Mari kita lihat. Pertama, bangun ini berbentuk prisma. Lalu yang bawah, bangun ini berbentuk limas. Bagian-bagian prisma segitiga. Prisma segitiga memiliki sisi 5, rusuknya 9, serta titik sudut 6, seperti gambar di samping. Bagian-bagian 5 segi 4. 5 segi 4 memiliki 5 sisi, 8 rusuk, dan 5 titik sudut, seperti gambar ini. Sekarang ayo berlatih, tulislah di bukumu. Hitunglah banyak rusuk, sisi, dan titik sudut pada bangun ruang berikut. Catat di bukumu dengan rapi ya. Yang pertama, cara menjaga kesehatan sebelum bermain, yaitu membersihkan sampah atau kotoran dan menyingkirkan duri atau potongan kayu. Setelah bermain, cuci tangan pakai sabun. Yang kedua, sikap persatuan. Kebersamaan merupakan wujud persatuan. Ada manfaat dan akibat jika tidak bersatu. Yang ketiga, bangun ruang. Prisma segitiga. Punya 5 sisi, 9 rusuk, dan 6 titik sudut. 5 segi 4 punya 5 sisi, 8 rusuk, dan 5 titik sudut. Ada cerita menarik nih, penasaran? Ayo kita simak bersama. Judulnya Kebun di Atap. Pemandangan dari atap rumah Tita tidak terlalu bagus. Di belakang rumahnya ada sebuah pabrik besar yang selalu menyemburkan asap. Jadi, Tita memutuskan untuk meletakkan bunga-bunga matahari di atap rumahnya untuk membuatnya tampak lebih cantik. Namun, bunga-bunga matahari itu segera layu. Tita berharap agar selalu punya bunga-bunga di atap sepanjang waktu. Tapi, bagaimana cara melakukannya? Pada akhir pekan, Tita meminta bantuan ayahnya. Aku ingin selalu ada bunga di sini, ayah. Tapi bagaimana caranya agar mereka tetap segar? Tanya Tita. Kita akan membuat kebun. Ayah membawa wadah besar untuk tanah dan biji untuk ditanam. Kita akan bekerja sama agar kebun ini tumbuh dan bertahan lama. Keluarga Tita bekerja keras menyiapkan tanah untuk menanam. Namun, Tita mendapat kejutan. Cacing, cacing sangat penting untuk sebuah kebun, Tita, ayahnya menjelaskan. Mereka membantu tanaman tumbuh. Tita belum yakin apakah dirinya menyukai cacing, tetapi dia akan membiarkannya jika mereka membantu kebunnya.
Saat tiba waktunya untuk menyiram tanaman, Tita menuangkan seember penuh air di atas tanaman. "Minum yang banyak ya, agar biji kalian tumbuh dengan cepat," kata Tita kepada tanamannya. "Sudah Tita, jangan sebanyak itu." Ibu Tita menunjukkan bahwa tanaman hanya perlu sedikit air setiap kali disiram. "Tapi aku ingin mereka cepat tumbuh," keluh Tita. "Kebun perlu waktu untuk tumbuh," ibunya mengingatkan dengan lembut. "Ibu tahu rasanya, tapi kamu harus sabar." Seminggu kemudian, benih-benihnya mulai bertunas. Waktunya memindahkan setiap tanaman ke dalam potnya masing-masing. Tita buru-buru mencabut semua tanaman sekaligus. "Pelan-pelan Tita," saran ibunya. "Jika akarnya lepas, mereka tidak akan tumbuh." Mereka menanam tunas-tunas kecil itu dalam pot-pot baru. Ayah Tita mulai membuat kotak-kotak agar lebih banyak bunga tumbuh, sementara Tita membuat papan nama untuk kebunnya. Dengan segera, Tita sudah mempelajari semua yang perlu dia ketahui tentang merawat kebunnya. Tak lama kemudian, bunga-bunga mulai bermekaran. Pada suatu malam, Tita memetik beberapa bunga mataharinya untuk dipajang di meja makan. Dia melihat ibunya sedang memasak sayur-sayuran. "Ibu, bisakah kita juga menanam sayur-sayuran di kebun?" "Ide yang bagus, Tita. Ayo kita lakukan." Tak lama, kebun Tita telah menutupi atap. Dia menanam bunga, wortel, bawang, terung, dan masih banyak lagi. Sekarang, semua orang di lingkungan itu menikmati pemandangan kebun Tita. Alih-alih pabrik berasap itu, mereka semua meminta saran Tita dalam menanam. Mungkin tahun depan mereka akan membuat kebun-kebun atap juga. Nah, setelah membaca cerita kebun di atap, ceritakanlah tentang hal-hal di bawah ini. Yang pertama, siapa tokoh dalam cerita? Yang kedua, di mana ceritanya terjadi? Yang ketiga, kapan ceritanya terjadi? Yang keempat, apa yang terjadi pada awal cerita? Yang kelima, apa yang terjadi selanjutnya? Yang keenam, apa yang terjadi pada akhir cerita? Ceritakanlah kepada orang tua atau walimu. Lakukan dengan percaya diri dan santun ya. Hore, sekarang kamu bisa bercerita dengan baik. Kamu sangat membanggakan. Terima kasih.